3 hari telah berlalu sejak keluarga Freldil mulai menerima para pelamar untuk Arisa. Di luar dugaan, jumlah orang yang datang jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan Martha dan Klaus. Awalnya mereka hanya memberitahu para bangsawan tetangga bahwa putri mereka sedang mencari pasangan. Baron Freldil memiliki hubungan baik dengan para penguasa wilayah sekitar dan banyak dari mereka berutang budi kepadanya. Namun entah bagaimana kabar itu menyebar jauh lebih luas. Tidak hanya para bangsawan daerah, bahkan keluarga bangsawan perkotaan di sekitar ibu kota mulai menunjukkan ketertarikan untuk mempersunting Arisa. Putra sulung Kaun Turan telah datang lebih dulu. Setelah itu muncul pewaris utama keluarga Roslan yang datang bersama saudari perempuannya. Keluarga Arley bahkan mengirim 3 putra mereka sekaligus, juga ditemani saudari mereka. Selain itu masih banyak keluarga bangsawan lain seperti Fresco, Agnes, Tero, Pace, Xavier, serta berbagai keluarga baronet, baron, dan viscount yang ikut mengajukan diri. Yang paling mengejutkan bagi Martha adalah ketertarikan keluarga Patty dan Erbew. Mereka bahkan mengirim putra utama keluarga mereka sendiri untuk mendekati Arisa. Situasi itu membuat Martha merasa senang sekaligus cemas. Ia tidak mengerti mengapa begitu banyak keluarga tertarik pada putrinya. Yang lebih membuatnya khawatir adalah sikap Arisa sendiri. Semua pelamar dengan mudah berhasil merebut hati putrinya. Setiap kali berbicara dengan para pria itu, Arisa tampak malu-malu, gugup, dan terlihat sangat tersipu. Sebagai ibu, Martha mulai merasa putrinya terlalu mudah terpesona oleh laki-laki. Ia bahkan mulai menyesali keputusan mereka mengumumkan pencarian pasangan untuk Arisa. Masalah terbesar adalah mereka tidak bisa lagi menyaring kandidat terbaik, karena Arisa tampaknya menyukai semuanya. Di mata Martha, hal itu terlihat seolah putrinya tidak memiliki pertahanan diri terhadap rayuan para pria, dan itu membuatnya sangat sedih sekaligus cemas akan masa depan Arisa. Akhirnya Martha memutuskan menghentikan semua itu. Keesokan harinya ia mengumumkan bahwa penerimaan pelamar akan dihentikan sementara dan bahwa keluarga akan menyiapkan sesuatu yang lain untuk Arisa. Di sisi lain, Arisa justru merasa kecewa karena semuanya berakhir terlalu cepat. Ia masih memiliki lebih dari 100 teknik Female Mob Arts yang belum sempat digunakan. Baginya, ada begitu banyak variasi cara untuk bertingkah seperti mob perempuan yang sedang dimabuk cinta, dan ia merasa sayang karena belum bisa memakai semuanya. Ia bahkan menyadari bahwa jika semua itu terus berlanjut, keluarga mereka mungkin akan kehabisan baki karena Beta terus merusak baki logam setiap kali emosi. Pada suatu malam, Beta tiba-tiba muncul di samping Arisa dan mengajukan usulan aneh. Dengan nada serius seperti sedang memainkan peran shadow broker, Beta mengatakan bahwa ia telah menyiapkan rencana pelarian agar Arisa bisa kabur dari rumah dan bersembunyi sampai keluarganya melupakan urusan pernikahan itu. Arisa merasa bingung mengapa Beta sangat menentang pernikahannya, namun karena Beta berbicara dengan nada khas permainan, Eminence in Shadow, Arisa langsung ikut larut dalam suasana. Ia menjawab dengan nada misterius bahwa semua ini juga bagian dari rencananya. Beta tampak terkejut lalu segera berlutut meminta maaf karena merasa telah lancang ikut campur. Arisa, yang sebenarnya tidak memahami alur permainan yang sedang mereka jalankan, hanya berusaha mempertahankan suasana dengan tetap berbicara secara misterius. Beta pun terlihat sangat bahagia menerima pujian kecil dari Arisa. Namun Beta kemudian mengatakan bahwa ia harus meninggalkan sisi Arisa untuk sementara waktu. Arisa menyadari bahwa para anggota Shadow Garden memang bergantian menemaninya. Setelah Beta pergi, ia mengingat bahwa giliran berikutnya kemungkinan adalah Epsilon. Keesokan paginya, Arisa langsung dikerumuni para putra bangsawan yang masih tinggal di rumah keluarga Freldil. Mereka semua adalah pelamar yang sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dengannya lagi.
Mereka saling berteriak, menyombongkan diri, dan mengklaim bahwa hanya merekalah yang pantas menjadi pasangan Arisa. Ada yang menganggap dirinya paling kuat, ada yang merasa paling romantis, ada yang yakin dirinya paling cocok melindungi Arisa. Namun begitu melihat Arisa datang, semua pertengkaran itu langsung berhenti. Mereka mendadak berubah menjadi pria-pria tampan dan sopan dengan senyum berkilau. Satu demi satu mulai mengundangnya melakukan berbagai hal bersama, berjalan-jalan ke ladang pertanian, menikmati kue dan teh di veranda, belajar pedang, hingga membaca buku bersama. Arisa sendiri tidak benar-benar menganggap mereka serius. Menurutnya, mereka mungkin hanya bosan tinggal di wilayah Freldil yang minim hiburan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bersenang-senang sebelum kembali ke wilayah masing-masing. Ia sama sekali tidak percaya bahwa mereka benar-benar tertarik pada dirinya, karena dalam pikirannya ia hanyalah seorang mob dan putri bangsawan rendahan. Karena itu, Arisa memilih memainkan perannya sebagai gadis mob yang mudah diperdaya. Ia menjawab semua ajakan dengan senyum lembut dan sikap malu-malu. Ia menerima setiap undangan dengan sopan, membuat para pelamar kembali terpaku melihat reaksinya. Setelah merasa sudah memberikan jawaban yang cukup kepada semuanya, Arisa segera pergi dari tempat itu. Di belakangnya, pertengkaran para pelamar kembali pecah, tetapi Arisa sama sekali tidak peduli. Menurutnya, semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pada tengah malam, Arisa bertemu dengan Epsilon di salah satu area pegunungan tak berpenghuni milik wilayah keluarga Freldil. Tempat itu adalah lokasi yang biasa ia gunakan untuk berlatih. Dalam suasana malam yang sunyi, Epsilon mengayunkan pedang slime miliknya sambil meneriakkan nama teknik yang sedang ia gunakan. Seketika, lereng gunung di kejauhan terbelah dalam setelah beberapa saat. Teknik itu berhasil menciptakan tebasan jarak jauh yang luar biasa. Arisa benar-benar terkesan hingga bertepuk tangan memuji hasil latihan Epsilon. Epsilon segera muncul di sampingnya dengan wajah penuh harap, jelas menginginkan pujian dari gurunya. Arisa mengatakan bahwa Epsilon telah berhasil melampaui ekspektasinya karena mampu menguasai teknik itu. Meskipun sebenarnya Arisa memang sudah memperkirakan Epsilon akan berhasil sejak lama, ia tetap memainkan perannya sebagai sosok misterius dalam permainan shadow broker mereka. Mendengar pujian itu, Epsilon tampak sangat bahagia. Arisa sendiri merasa senang karena Epsilon selalu mengikuti permainan peran mereka dengan serius. Teknik yang baru saja diperlihatkan Epsilon sebenarnya berasal dari ide sederhana yang pernah Arisa ceritakan. Sejak kehidupan lamanya, Arisa selalu mengagumi teknik-teknik keren dari karakter misterius di televisi, seperti menebas musuh dari kejauhan atau membunuh tanpa bergerak sedikitpun. Setelah memiliki sihir di dunia ini, ia ingin merealisasikan semua impian itu. Di antara Seven Shades, hanya Epsilon yang benar-benar berusaha mempelajari semua teknik yang Arisa impikan. Saat Arisa menciptakan gerakan kaki yang menghasilkan bayangan sisa tubuh, Epsilon berhasil menirunya dan menamainya Flash Step. Sementara teknik tebasan jarak jauh itu ia beri nama Spatial Slash. Arisa menyukai cara penamaan Epsilon yang sederhana namun terdengar keren. Ia bahkan mengajarkan kebiasaan meneriakkan nama teknik saat digunakan, dan Epsilon melakukannya dengan penuh semangat. Karena itulah, Arisa diam-diam menganggap Epsilon sebagai murid favoritnya di antara Seven Shades. Dengan mata penuh antusias, Epsilon bertanya teknik apa yang akan diajarkan selanjutnya. Arisa berpikir bahwa setelah Spatial Slash berhasil dikuasai, sudah waktunya Epsilon mempelajari kemampuan baru. Sebenarnya Arisa sendiri belum sepenuhnya menguasai Spatial Slash. Belakangan ini ia sering mengandalkan Epsilon untuk mengembangkan teknik lebih dulu sebelum nanti ia tiru sendiri. Kini ia memutuskan memberi konsep teknik baru. Arisa menempelkan tangannya pada dinding gunung dan menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia memiliki titik lemah atau breaking point.
Jika titik itu ditemukan dan disentuh dengan tepat, apapun bisa dihancurkan. Ia mengatakan bahwa jika Epsilon berhasil mempelajari teknik itu, maka lain kali ia akan mengajarkan kemampuan yang lebih kuat lagi. Epsilon langsung menerima instruksi itu dengan serius dan membungkuk hormat. Bagi Arisa, konsep teknik tersebut berasal dari anime yang pernah ia tonton di kehidupan sebelumnya. Ia membayangkan betapa kerennya jika seseorang cukup menyentuh lawan dan langsung membuat tubuh lawan meledak menjadi kabut darah. Jika Epsilon berhasil menguasainya, Arisa sudah berniat menirunya untuk menambah gudang tekniknya sendiri. Di sisi lain, Epsilon merasa sangat tersentuh karena Shadow masih meluangkan waktu untuk mengajarinya. Ia percaya bahwa semua petunjuk yang diberikan Shadow hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sejatinya. Dari seluruh anggota Shadow Garden, Epsilon adalah orang yang paling terobsesi meniru Shadow. Ia sangat mengidolakan Arisa dan ingin menjadi seperti dirinya. Karena bakat dan kesetiaannya dalam memahami teknik Shadow, Epsilon menjadi peneliti utama berbagai kemampuan baru. Setelah mempelajari suatu teknik dari Shadow, tugasnya adalah menyebarkannya kepada para Shades lain dan anggota Shadow Garden. Ia sangat bangga dengan peran itu dan merasa dirinya mungkin adalah orang yang paling dekat dengan Shadow, meskipun ia tidak akan pernah mengatakannya langsung di depan Alpha. Saat memikirkan teknik baru yang baru saja diajarkan kepadanya, jantung Epsilon berdegup lebih cepat karena kegembiraan. Ia merasa dirinya semakin dekat dengan level Shadow. Keesokan paginya, salah satu pelamar Arisa bernama Misledan Tero sedang menikmati waktu makan bersama gadis berambut ungu itu. Dengan kulit pucat yang dipercantik riasan ringan serta pipi yang sedikit merona, Arisa terlihat sangat manis di matanya. Misledan merasa gugup karena akhirnya mendapat kesempatan berduaan dengannya. Ia menyadari bahwa Arisa sangat mudah dipikat. Hanya dengan beberapa kata manis saja, gadis itu langsung menjadi gugup dan tersipu. Namun justru karena kepolosan dan kemurnian Arisa, Misledan mulai ragu menjalankan tugasnya. Sebenarnya ia tidak datang semata untuk menikahi Arisa. Ia adalah bagian dari kelompok kultus yang bertugas menangkap gadis-gadis dengan kompatibilitas tinggi untuk eksperimen mereka. Putri keluarga Freldil termasuk salah satu target yang dianggap memiliki kecocokan tinggi. Saat Arisa mengucapkan terima kasih dengan senyum tulus atas makanan yang mereka nikmati bersama, Misledan semakin merasa bersalah. Ia merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang sangat salah terhadap gadis polos itu. Ketika Arisa bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, Misledan buru-buru tersadar dan kembali menunjukkan senyum tampannya. Ia memuji kecantikan Arisa, membuat gadis itu kembali memerah dan memalingkan wajah dengan malu-malu. Melihat reaksi itu justru membuat hati Misledan semakin bimbang. Dalam pikirannya, ia mencoba mengingatkan diri bahwa ia sudah sering melakukan tugas seperti ini sebelumnya. Namun semakin mengenal Arisa, semakin besar keraguannya. Ia mulai takut jika kedekatannya dengan gadis itu justru akan membuat dirinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah kultus. Di kota suci Lindworm, Rose Oriana berjalan menyusuri jalanan berbatu menuju sebuah toko buku yang sedang dipenuhi antrean panjang. Ia sebenarnya datang ke kota itu untuk mengikuti Goddess Trial tahun ini, namun acara tersebut ditunda selama beberapa hari karena suatu masalah yang tidak dijelaskan pihak gereja. Rose justru merasa bersyukur atas penundaan itu karena salah satu tujuannya datang ke Lindworm akhirnya bisa terpenuhi. Belakangan ini ada seorang penulis yang namanya mendadak sangat terkenal di Midgar. Penulis itu adalah seorang elf berambut perak bernama Natsume. Keberadaannya sendiri sudah cukup langka karena kebanyakan elf tinggal di kerajaan elf. Namun bukan hanya penampilannya yang menarik perhatian, karya-karyanya juga menjadi fenomena besar. Natsume menulis berbagai genre, mulai dari dongeng, romansa, petualangan, hingga misteri.
Kemampuannya menulis begitu banyak jenis cerita membuatnya dijuluki sebagai The Genius of Literary Works. Hari itu Natsume mengadakan acara tanda tangan di sebuah toko buku yang bekerja sama dengannya. Acara tersebut sebenarnya dijadwalkan seminggu sebelumnya, namun sempat ditunda karena suatu masalah misterius yang tidak diungkapkan ke publik. Rose sangat menyukai karya-karya Natsume, jadi ia merasa beruntung masih berada di Lindworm saat acara itu akhirnya terlaksana. Setelah cukup lama mengantre, tibalah gilirannya. Di balik meja stan, Rose melihat sosok Natsume secara langsung untuk pertama kalinya. Elf cantik berambut perak itu memiliki mata biru yang tampak polos dan lembut. Penampilannya sangat memikat. Dengan suara halus seperti nyanyian burung, Natsume berterima kasih atas dukungan para penggemarnya. Rose yang gugup langsung menyatakan bahwa ia sangat menyukai karya terbaru Natsume. Ia mengaku bahwa novel Half-Elf Descendancy benar-benar luar biasa baginya. Ia begitu tergerak oleh kisah kakak perempuan elf yang melindungi adik perempuan setengah elf berambut ungu. Hubungan keduanya terasa sangat menyentuh baginya, terutama saat sang adik menunjukkan rasa syukur dan kekaguman kepada kakaknya. Mendengar pujian itu, Natsume tampak senang. Ia lalu mengambil sebuah buku tebal dari bawah meja dan memberikannya kepada Rose. Itu adalah volume berikutnya yang bahkan belum dirilis. Rose terkejut karena merasa hadiah itu terlalu berlebihan, namun Natsume hanya tersenyum cerah dan berkata bahwa ia senang memiliki penggemar setia seperti Rose. Ia berjanji akan terus menulis karya berkualitas untuk para pembacanya. Rose yang sangat tersentuh langsung membungkuk dan menyatakan bahwa ia akan terus menjadi penggemar setia Natsume sampai kapanpun. Setelah Rose pergi, senyum lembut di wajah Natsume perlahan berubah menjadi ekspresi licik. Di tempat lain, Alpa sedang berdiri di atas sebuah bangunan sambil menatap gereja besar yang tampak dipahat langsung dari gunung. Tatapannya dingin saat mengamati area itu. Ia menyadari bahwa keamanan gereja telah diperketat sejak percobaan infiltrasi mereka sebelumnya gagal. Walaupun Shadow Garden berhasil mundur tanpa korban, pihak cult kini sudah sadar akan keberadaan mereka. Alpa tahu bahwa kesempatan berikutnya mungkin akan menjadi satu-satunya peluang mereka. Ia memandangi seorang pria botak yang sedang berbicara dengan para pendeta di bawah sana sambil menahan rasa frustrasi dalam hatinya. Namun ia juga menolak bergantung pada bantuan Shadow. Alpa ingin membuktikan bahwa Shadow Garden mampu menyelesaikan misi ini sendiri. Sementara itu di wilayah Freldil, Arisa bangun pagi-pagi sekali meskipun semalaman ia sibuk berkeliling bersama Epsilon memburu kelompok bandit baru yang muncul selama dirinya pergi. Mereka berhasil menghancurkan 3 kelompok bandit dan memperoleh banyak hasil rampasan. Yang paling membuat Arisa senang adalah ditemukannya banyak magic suppressing cover. Ia diam-diam mengumpulkan semua artefak penekan sihir itu untuk eksperimennya sendiri. Arisa sebenarnya sedang mencoba berbagai metode pelatihan ekstrim menggunakan alat-alat tersebut. Ia ingin mengenakan penekan sihir di seluruh anggota tubuh sambil memikul beban berat agar bisa melampaui batas kemampuan fisiknya. Namun ia tidak pernah memberitahu Seven Sades mengenai eksperimen itu karena sebelumnya mereka diam-diam membuang semua stok penekan sihir miliknya. Mereka menganggap metode itu terlalu berbahaya. Hanya Eta yang mendukung idenya, meskipun Arisa agak takut meminta bantuan karena Eta kemungkinan besar akan mencoba membedahnya lagi demi penelitian. Tak lama kemudian ibunya memanggilnya ke ruang kerja ayahnya karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Saat Arisa masuk, ia melihat kedua orang tuanya duduk dengan ekspresi serius namun sulit ditebak. Ibunya lalu meminta maaf karena selama ini tidak pernah membiarkan Arisa menghadiri acara sosial para bangsawan. Arisa sendiri sebenarnya senang karena itu memberinya lebih banyak waktu untuk berlatih dan menjalankan permainan Shadow Broker miliknya tanpa harus menjaga citra Arisa terus-menerus.
Namun ibunya menjelaskan bahwa mereka mulai sadar kurangnya pengalaman sosial itu berdampak buruk pada Arisa sekarang. Melihat bagaimana putri mereka terlalu mudah dipengaruhi dan disenangkan oleh para pelamar, mereka merasa khawatir dengan masa depannya. Karena itulah mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan sosial di kediaman keluarga Freldil agar Arisa bisa belajar bersosialisasi dengan para bangsawan lain. Ayahnya juga mengatakan bahwa mereka benar-benar mengkhawatirkan kecenderungan Arisa yang terlalu mudah menyukai semua orang. Meski ucapan mereka terdengar lembut, Arisa bisa merasakan tekanan kuat di baliknya. Namun setelah memikirkannya, Arisa merasa tidak ada ruginya menerima usulan itu. Dalam pikirannya, acara sosial itu justru peluang sempurna baginya untuk menjadi mob biasa di tengah para karakter penting. Ia membayangkan para pelamarnya akan lebih tertarik kepada gadis-gadis lain yang lebih menonjol daripada dirinya yang hanya memiliki persona biasa tanpa latar belakang menarik. Jika itu terjadi, maka ia bisa memainkan lebih banyak teknik mob perempuan miliknya. Dan jika sesuatu yang menarik terjadi dalam pesta itu, ia bahkan bisa menyelinap ke bayangan dan muncul sebagai shadow. Memikirkan kemungkinan itu membuat Arisa mulai menantikan hari pesta sosial tersebut dengan penuh antusiasme. Di sebuah hutan terpencil yang jauh dari pemukiman, Misledan Tero berjalan sendirian dengan ekspresi serius. Tatapannya tampak penuh tekanan dan kegelisahan saat ia terus menembus kedalaman hutan malam itu. Setelah cukup lama berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk kayu tua yang tampak biasa dari luar. Misledan masuk ke dalam dan menemukan ruangan kosong tanpa banyak perabot. Namun ia langsung berlutut di salah satu sudut ruangan, mengangkat papan kayu tersembunyi di lantai. Suara mekanisme berat bergema dari belakangnya. Dinding di sudut ruangan perlahan terbuka, memperlihatkan tangga menuju bawah tanah. Tanpa ragu, Misledan menuruni tangga tersebut. Saat ia turun semakin dalam, jalan masuk di atas kembali tertutup rapat dan kegelapan menyelimuti seluruh lorong. Namun matanya mulai memancarkan cahaya biru samar, membuatnya tetap mampu melihat jalan di depannya. Di dasar tangga, ia tiba di depan sebuah pintu besar. Misledan mengeluarkan kunci obsidian dari sakunya dan memutarnya pada lubang kunci. Suara klik berat terdengar sebelum ia membuka pintu itu. Di baliknya terdapat ruangan besar berbentuk lingkaran yang diterangi obor-obor di dinding. Banyak pria berjubah hitam sudah menunggu di sana. Di tengah lantai batu terdapat lingkaran merah misterius yang tampak seperti simbol ritual. Salah satu pria berjubah menyapanya dengan nada dingin dan menyeramkan. Pria itu dipanggil Sir Gomez. Misledan segera meminta maaf karena datang terlambat. Ia menjelaskan bahwa dirinya harus berhati-hati menghilangkan jejak agar tidak dicurigai pihak keluarga Freldil. Gomez mendecakkan lidah saat mendengar pengamanan wilayah Freldil diperketat. Namun ia segera memulai rapat rahasia itu. Di hadapan seluruh anggota sekte, Gomez menjelaskan bahwa Shadow Garden telah menemukan 3 markas terbesar mereka di wilayah tersebut. Ia menduga organisasi itu juga sedang memburu sesuatu yang disebut Divine Blood. Misledan terdiam mendengar nama itu. Divine Blood merupakan cairan luar biasa yang dahulu berasal dari kota tanpa hukum. Formula pembuatannya telah lama hilang setelah satu-satunya orang yang mengetahui cara menciptakannya menghilang tanpa jejak. Setelah penyelidikan bertahun-tahun, sekte akhirnya menemukan jejak Divine Blood dalam darah keluarga Freldil, terutama pada ibu dan putrinya. Tujuan utama mereka sebenarnya bukan sekadar mencari pasangan untuk Arisa. Mereka ingin memperoleh Divine Blood dan juga menyerahkan Arisa kepada Fenrir Sek karena kompatibilitas tubuhnya yang tinggi. Gomez kemudian mengumumkan bahwa Fenrir telah mengirim salah satu Name Children untuk menghadapi Shadow Garden. Setelah itu ia memberi isyarat bahwa rencana mereka akan segera dimulai. Mendengar itu, Misledan langsung panik dan memotong pembicaraan.
Ia memohon agar mereka memberinya sedikit waktu lagi. Menurutnya, jika ia berhasil membuat Arisa percaya padanya, maka mereka bisa memperoleh informasi tentang Divine Blood tanpa menimbulkan kekacauan besar yang akan menarik perhatian Baron Freldil. Tatapan dingin Gomez langsung menekan seluruh tubuh Miss Ledan. Namun meskipun gemetar, Miss Ledan tetap mencoba mempertahankan alasannya. Pada akhirnya Gomez setuju memberinya sedikit waktu tambahan, tetapi ia memberi ultimatum. Jika pada malam pesta sosial nanti Miss Ledan masih gagal mendapatkan informasi, maka mereka akan menjalankan rencana mereka dengan paksa. Miss Ledan merasa lega, namun di dalam hatinya ia sadar dirinya hanya menunda sesuatu yang tak terhindarkan. Ia diam-diam berharap Arisa mau bekerja sama dengannya. Sementara itu di kediaman keluarga Freldil, Klaus dan Martha duduk bersama di kamar mereka sambil menatap langit malam. Klaus bertanya apakah Martha benar-benar tidak berniat memberitahu Arisa mengenai rahasia yang mereka sembunyikan. Martha menyandarkan kepala di bahu suaminya sambil berkata bahwa ia tidak tega membebani putri mereka dengan tanggung jawab itu. Ia berharap Arisa bisa hidup tanpa mengetahui masa lalu dan kewajiban berat yang terkait dengan darah keluarga mereka. Klaus memahami keputusan istrinya. Ia mengatakan bahwa jika memang begitu, maka pesta yang akan mereka adakan nanti hanya akan menjadi acara sosial biasa. Martha mengangguk pelan. Ia berharap rahasia itu akan terkubur selamanya bersama sejarah. Tak lama kemudian, di tengah malam, Epsilon mendatangi Arisa yang sedang bersiap keluar untuk berburu bandit lagi. Epsilon awalnya hampir memanggilnya Lady Shadow, sebelum buru-buru mengoreksi dirinya menjadi Arisa sama. Arisa yang masih mengenakan persona Shadow memandangnya dengan sikap angkuh khas penguasa bayangan. Epsilon kemudian bertanya mengenai sesuatu yang baru mereka temukan dalam dokumen markas kultus. Ia menanyakan apa sebenarnya Divine Blood itu. Arisa sendiri sama sekali tidak tahu, namun ia segera memahami bahwa ini hanyalah bagian dari permainan roleplay mereka. Menurutnya, tema organisasi rahasia dan eksperimen demonik mungkin sudah mulai terasa membosankan bagi para gadis Shadow Garden. Karena itu ia memutuskan untuk menambahkan lore baru agar permainan mereka terasa lebih menarik. Dengan nada misterius, Arisa mengatakan bahwa tidak aneh jika Epsilon belum pernah mendengar tentang Divine Blood. Karena Divine Blood tidak ada hubungannya dengan Demon Diablos. Epsilon tampak terkejut. Arisa lalu melanjutkan bahwa Divine Blood sebenarnya adalah darah para malaikat. Ia menjelaskan dengan penuh dramatis bahwa malaikat adalah eksistensi yang jauh lebih tua daripada Demon Diablos. Mereka adalah makhluk yang melahirkan berbagai mitos sebelum keberadaan iblis dikenal dunia. Lalu Arisa bertanya mengapa dunia hanya mengenal demon dan tidak pernah mendengar tentang malaikat. Ia sendiri langsung menjawab bahwa seseorang telah sengaja menghapus seluruh sejarah mengenai keberadaan para malaikat. Epsilon benar-benar tampak terguncang mendengar penjelasan itu. Dalam pikirannya, kata-kata Shadow terdengar seperti rahasia dunia yang sangat besar. Padahal Arisa hanya asal mengarang untuk menjaga suasana permainan mereka tetap menarik. Setelah itu Arisa berkata bahwa pembahasan mengenai malaikat bisa ditunda dulu karena misi mereka sekarang adalah membersihkan sisa markas musuh. Arisa kemudian melompat keluar jendela sambil mengubah slime suit miliknya menjadi kostum Shadow. Epsilon segera mengikutinya tanpa ragu. Keduanya lalu menghilang ke dalam malam, sementara Arisa sendiri justru lebih bersemangat memikirkan kemungkinan harta rampasan baru yang bisa ia dapatkan dari para bandit berikutnya. Hari pesta sosial keluarga Freldil akhirnya tiba. Di depan gerbang kediaman mereka, antrean kereta kuda memenuhi jalanan. Para pelayan keluarga Freldil sibuk menyambut tamu yang terus berdatangan tanpa henti. Klaus dan Martha Freldil sendiri tampak terkejut melihat jumlah tamu yang hadir. Mereka awalnya mengira hanya keluarga bangsawan tetangga yang akan datang,
namun ternyata para bangsawan dari wilayah perkotaan dekat ibu kota pun ikut menghadiri acara tersebut. Bahkan bukan hanya anak-anak mereka yang datang, melainkan para kepala keluarga sendiri ikut hadir. Klaus segera memeriksa keadaan dengan para pelayan, memastikan seluruh tamu memiliki kamar dan tempat beristirahat yang cukup. Para pelayan berlarian ke sana kemari mempersiapkan ruangan tambahan karena jumlah tamu jauh melampaui perkiraan. Martha sendiri mulai bertanya-tanya apakah putrinya ternyata jauh lebih populer daripada yang mereka sadari selama ini. Klaus juga menyadari sesuatu dari cara para bangsawan lain memandangnya. Ia merasa jelas bahwa mereka bukan sekadar datang menghadiri pesta biasa. Mereka tampaknya memiliki tujuan lain terhadap keluarga Freldil. Namun keduanya memilih mengesampingkan hal itu untuk sementara dan memutuskan menikmati hari penting putri mereka. Di sisi lain aula, Arisa dikelilingi kerumunan anak-anak bangsawan seusianya, bahkan beberapa yang lebih tua darinya. Anehnya, banyak gadis justru sibuk mengajaknya berbicara. Arisa sendiri tampak jelas tidak nyaman. Tatapannya terus bergerak mencari jalan kabur dari kerumunan itu. Martha hanya bisa menghela napas melihat sifat pemalu putrinya yang semakin terasa jelas di acara sebesar itu. Sementara itu Arisa sendiri benar-benar kebingungan melihat kehadiran banyak orang penting. Ia sama sekali tidak menyangka Philo Erbiu dan Thea Pati ikut datang ke wilayah kecil keluarganya. Bagaimanapun juga, Philo berasal dari keluarga Duke sementara Thea adalah putri keluarga Marquez. Dalam benaknya, ia tidak mengerti mengapa orang-orang penting seperti mereka mau repot-repot datang ke wilayah terpencil seperti Freldil. Thea menjelaskan bahwa ini adalah debut pertama Arisa di lingkungan sosial bangsawan, jadi tentu saja mereka ingin hadir. Philo bahkan berkata bahwa ia langsung meninggalkan pekerjaannya begitu mendengar tentang acara ini. Namun percakapan mereka segera berubah aneh saat Thea mulai bertanya apakah Arisa akhirnya menjalin hubungan dengan kakaknya. Philo langsung membalas dengan menyatakan bahwa Arisa jelas lebih cocok dengan sepupunya sendiri. Tatapan keduanya terlihat begitu intens sampai membuat Arisa bingung. Karena tidak tahu harus menjawab apa, Arisa hanya berkata bahwa ia menyukai mereka sebagai teman. Jawaban sederhana itu justru membuat keduanya tampak terpukul. Tak lama kemudian semakin banyak gadis bangsawan mendatangi Arisa dan memperkenalkan diri. Ada Persephone Arley, Aseria Roslan, dan banyak lagi yang namanya bahkan tidak sempat diingat Arisa. Arisa hanya membalas dengan sapaan sederhana seperti, "Senang bertemu denganmu," atau "Likewise," namun reaksi mereka justru tampak sangat puas hanya karena mendapat respons kecil darinya. Di tengah semua itu, perhatian Arisa sebenarnya tertuju pada makanan pesta. Keluarganya memesan layanan dari Mitsugoshi Company untuk jamuan hari itu. Berbagai macam kue besar, donat, cookies, dan manisan mewah memenuhi meja pesta. Arisa sangat menyukai rasa coklat dan vanila, jadi seluruh meja makanan itu tampak seperti surga baginya. Ia bahkan merasa lucu melihat para bangsawan elegan memakan donat sambil tetap menjaga aura aristokrat mereka. Namun sayangnya ia hampir tidak punya kesempatan makan karena para tamu muda terus menarik dan mengajaknya bicara. Saat Arisa mulai merasa frustrasi, seseorang tiba-tiba menarik lengannya dari belakang. Ketika menoleh, ia melihat Claire. Claire datang mengenakan gaun hitam elegan, lalu langsung meminta berbicara dengannya secara pribadi. Bagi Arisa, ajakan itu terasa seperti penyelamatan sempurna dari kerumunan. Ia segera menyetujuinya. Namun saat mereka pergi, Arisa sempat melihat semua gadis di belakangnya menatap Claire dengan senyum tipis yang terasa mengintimidasi. Claire sendiri membalas tatapan mereka dengan serius. Arisa bahkan merasa seolah ada kilatan listrik tak kasat mata di antara mereka. Setelah menjauh dari keramaian, Claire langsung menanyakan apakah Arisa benar-benar serius soal pernikahan.
Claire tampak sangat tidak suka dengan gagasan Arisa menikah dengan salah satu pelamarnya. Namun Arisa justru mengatakan bahwa menurutnya itu hal yang bagus. Dalam pikirannya, pernikahan adalah bagian normal dari kehidupan seorang mob perempuan di dunia ini. Claire tampak sangat terkejut mendengar jawaban itu. Ia lalu bertanya apakah Arisa benar-benar menyukai salah satu dari hama itu, sebelum buru-buru mengoreksi ucapannya menjadi para pria baik-baik. Arisa hanya menjawab samar bahwa mereka cukup menyenangkan. Jawaban itu membuat Claire terdiam lama sebelum akhirnya berkata bahwa mungkin ia memang tidak bisa mengubah pikiran Arisa. Namun kemudian Claire tiba-tiba bertanya apa yang akan dilakukan Arisa jika dirinya memutuskan untuk mendekatinya. Arisa langsung kebingungan dan mengingatkan bahwa mereka sama-sama perempuan. Claire lalu mengganti pertanyaannya. Jika ia laki-laki, apakah Arisa akan menerima lamarannya? Karena tidak terlalu memikirkan makna di balik pertanyaan itu, Arisa hanya menjawab mungkin. Anehnya, jawaban itu membuat Claire tampak sangat puas. Tak lama kemudian Arisa memutuskan kembali ke area pesta demi makanan yang terus memenuhi pikirannya. Namun begitu kembali, ia justru kembali terjebak di tengah kerumunan. Kali ini bukan hanya anak-anak bangsawan, melainkan para orang tua mereka ikut berkumpul di sekelilingnya. Klaus mulai memperkenalkan satu persatu tamu penting kepada Arisa, termasuk Duke Erbiu dan Marques Pati. Sebagian besar bangsawan memuji Arisa sebagai gadis sopan dan cantik. Mereka juga tampak sangat tertarik mendengar bahwa Arisa memiliki hubungan baik dengan banyak putri bangsawan. Namun Arisa merasa tidak nyaman dengan tatapan Duke Erbiu. Tatapan pria tua itu terus mengamati tubuhnya dengan cara yang membuat bulu kuduknya merinding. Meski begitu, tak ada orang lain yang tampaknya menyadari hal tersebut. Percakapan para orang dewasa kemudian beralih pada masalah para pelamar Arisa. Marta dengan canggung mengakui bahwa putrinya memiliki kesan baik terhadap semuanya. Pengakuan itu justru membuat banyak gadis di sekitar mereka bereaksi aneh. Beberapa bahkan sampai memancarkan tekanan sihir samar. Tak lama kemudian para orang dewasa pergi mengobrol sendiri dan meninggalkan Arisa bersama para bangsawan muda lainnya. Situasi langsung berubah kacau. Semua orang mulai saling bersaing memperebutkan perhatian Arisa. Ada yang berkata dirinya paling cocok untuknya, ada yang menghina pelamar lain, ada yang mengajak Arisa minum teh berdua, membaca buku bersama, berjalan di taman, bahkan ada yang menyuruh Arisa menunda pernikahan sampai umur 30. Suasana menjadi semakin ribut sampai Arisa kesulitan mengikuti semua suara di sekitarnya. Di tengah kekacauan itu, Claire tiba-tiba muncul lagi. Kali ini penampilannya berubah total. Ia mengenakan tuxedo dan rambutnya ditata rapi sehingga terlihat sangat gagah. Claire langsung mengaitkan lengannya dengan Arisa dan mengumumkan bahwa ia akan membawa Arisa berjalan-jalan sebentar. Semua orang langsung menatap Claire secara bersamaan dengan aura mengerikan. Beberapa saat kemudian suasana berubah menjadi keributan besar. Ada yang mulai berdebat, adu kekuatan, bahkan bersaing soal makanan. Dan ketika semua perhatian mereka teralihkan satu sama lain, Arisa akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur diam-diam dari kerumunan. Pesta sosial keluarga Freldil terus berlangsung hingga matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Aula besar kediaman mereka masih dipenuhi para bangsawan yang saling bercengkerama, sementara kelompok anak-anak muda sibuk dengan persaingan dan percakapan mereka sendiri. Di tengah keramaian itu, Misledan Tero diam-diam terus memperhatikan Arisa. Gadis berambut ungu itu kini menjadi pusat perhatian seluruh pesta. Meski masih tampak pemalu, ia sudah jauh lebih mampu berbicara dengan orang lain dibanding sebelumnya. Senyum kecilnya, gerak-geriknya yang anggun, dan sikap polosnya membuat banyak orang terus tertarik mendekatinya. Misledan sendiri telah lama mencari kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi.
Namun hal itu nyaris mustahil dilakukan karena terlalu banyak orang terus mengelilingi Arisa. Sampai akhirnya kesempatan itu datang. Arisa meninggalkan Ola sambil membawa sepiring penuh pastry dan donat, lalu berjalan menuju balkon luar mansion. Melihat para tamu lain sedang sibuk dengan urusan masing-masing, Miss Ledan segera mengikuti gadis itu. Langit malam mulai berubah gelap. Bulan perlahan muncul di antara awan tipis, sementara bintang-bintang bersinar terang di angkasa. Cahaya matahari senja yang tersisa menyinari profil Arisa di balkon, membuat penampilannya terlihat sangat memikat. Miss Ledan sempat terpaku memandangnya. Cara Arisa berdiri, memegang garpu, memotong kue, hingga menikmati makanannya terlihat begitu alami dan elegan. Setiap gerakannya memancarkan kelembutan seorang gadis bangsawan sejati. Bahkan senyumnya saja terasa begitu indah di mata Miss Ledan. Dengan jantung berdebar, ia akhirnya melangkah mendekat. Ia sempat mengira Arisa akan terkejut menyadari kehadirannya, namun gadis itu justru hanya tersenyum kecil sambil menoleh. Arisa berkata bahwa ia sudah tahu itu dirinya. Kalimat sederhana itu langsung membuat jantung Miss Ledan berdetak lebih cepat. Dalam pikirannya, ia merasa seolah Arisa memang menunggunya datang. Setelah menenangkan dirinya, Miss Ledan akhirnya memutuskan bertanya langsung tentang sesuatu yang selama ini mereka cari. Ia bertanya apakah Arisa mengetahui keberadaan sebuah santuari di wilayah Freldil. Arisa sempat membelalakkan mata, lalu ekspresinya berubah seperti memahami sesuatu. Namun dalam pikirannya sendiri, Arisa sama sekali salah paham. Ia mengira Miss Ledan sedang mencari markas rahasia atau tempat persembunyian pribadi seperti yang sering dibayangkannya dalam fantasi seorang Power in the Shadows. Karena itu Arisa langsung berkata bahwa ia tahu tempat seperti itu. Dengan santai ia menjelaskan lokasi area pegunungan di belakang wilayah mereka, tempat dengan semak-semak lebat yang menurutnya cocok dijadikan markas rahasia. Miss Ledan benar-benar terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka Arisa akan memberitahu lokasi itu semudah ini. Ketika ia bertanya apakah Arisa yakin ingin memberitahunya, Arisa hanya menjawab bahwa hal itu sudah jelas. Tatapan polos Arisa membuat Miss Ledan salah paham semakin jauh. Ia mengira Arisa mempercayainya sepenuh hati. Dalam benaknya, ia langsung merasa lega karena kini ia bisa menghentikan rencana brutal organisasi mereka. Namun tepat saat itu, ekspresinya berubah. Ia merasakan sesuatu lalu langsung berdiri di depan Arisa secara refleks. Sekelompok pria berjubah hitam muncul di balkon dan mengepung mereka. Pemimpin kelompok itu menyatakan bahwa waktu sudah habis dan rencana mereka akan tetap dijalankan. Miss Ledan langsung menyadari bahwa matahari benar-benar telah tenggelam dan malam telah tiba. Ia buru-buru berkata bahwa dirinya sudah mengetahui lokasi yang mereka cari. Namun kelompok berjubah hitam itu menjelaskan bahwa hal tersebut tidak lagi penting. Mereka memang sejak awal berniat menjalankan rencana penyerangan malam itu, terlepas dari hasil apapun. Miss Ledan langsung membeku. Ia sadar sepenuhnya apa arti menentang organisasi itu. Sejak kecil, keluarganya berada di ambang kehancuran sampai Chult datang menawarkan bantuan dengan harga mengerikan. Adik perempuannya dijadikan tumbal demi keselamatan keluarga mereka. Sejak saat itu keluarga Tero hidup di bawah bayang-bayang Chult. Mereka memang menjadi makmur, namun seluruh hidup mereka bergantung pada organisasi tersebut. Satu kesalahan saja bisa memusnahkan keluarganya. Karena itulah selama ini Miss Ledan selalu menutup mata terhadap semua perbuatan Chult. Ia membantu mereka mendapatkan objek eksperimen demi melindungi keluarganya. Namun kali ini berbeda. Semakin ia mengenal Arisa, semakin besar rasa bersalah yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak mampu membayangkan gadis polos itu mengalami nasib mengerikan sebagai korban eksperimen Chult. Perasaannya mulai bertabrakan dengan logikanya sendiri. Ia marah pada dirinya yang tiba-tiba mulai ragu.
Dan pada akhirnya, ia menyadari satu hal. Dirinya benar-benar jatuh cinta pada Arisa. Dengan tangan gemetar, Mistledan mencabut pedang mithril di pinggangnya lalu mengarahkannya kepada para cultis berjubah hitam. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan mereka menyentuh Arisa sedikitpun. Meski akalnya berkata itu tindakan bodoh, hatinya justru terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa terbebas dari rantai yang selama ini mengikat hidupnya. Namun pada saat yang sama, kekacauan mulai terjadi di seluruh mansion. Lampu-lampu mendadak padam bersamaan dengan suara kaca pecah dari berbagai arah. Kepanikan langsung menyelimuti pesta. Orang-orang berjubah hitam bermunculan di dalam aula sambil membawa pedang dan pisau. Tanpa peringatan, jeritan kesakitan dan suara darah yang terciprat memenuhi seluruh kediaman Freldil. Di malam debut sosial putri keluarga Freldil, sebuah malam berdarah akhirnya dimulai. Kekacauan langsung menyelimuti seluruh mansion keluarga Freldil begitu lampu-lampu mulai berkedip lalu padam sepenuhnya. Klaus dan Martha segera menyadari ada sesuatu yang salah bahkan sebelum para penyerang memasuki aula utama. Klaus langsung berteriak memperingatkan semua orang tepat ketika jendela-jendela pecah dan bayangan hitam menerobos masuk ke dalam ruangan. Namun semuanya sudah terlambat. Jeritan para pelayan segera terdengar di tengah gelapnya aula. Suara daging terkoyak, benda berat jatuh ke lantai, langkah kaki tergesa, dan benturan pedang langsung memenuhi seluruh mansion. Klaus menahan ekspresi grim saat menyadari rumah mereka benar-benar diserang. Meski hanya diterangi cahaya bulan dari jendela yang pecah, ia dan Martha masih dapat melihat dengan jelas berkat kemampuan mereka sebagai Dark Knight berpengalaman. Tatapan mereka saling bertemu sesaat. Tanpa perlu bicara, keduanya langsung memahami apa yang harus dilakukan. Mereka berpisah. Klaus maju ke tengah kekacauan untuk menyelamatkan para tamu dan staf, sementara Martha bergerak menuju putri mereka. Di sisi lain aula, Claire tengah bertarung sambil menahan rasa kesal. Beberapa saat sebelumnya ia sedang mengikuti kompetisi makan bersama Philo dan Thea ketika para penyerang tiba-tiba muncul. Claire dengan cepat menangkis serangan lawan lalu membalas dengan tebasan yang langsung melukai penyerangnya. Namun pikirannya tidak fokus pada pertarungan. Yang paling ia khawatirkan hanyalah Arisa. Dalam kegelapan aula, sulit membedakan tamu dan penyerang. Banyak orang berlarian panik sementara para pria berjubah hitam bercampur di antara mereka. Claire terus bergerak sambil menebas siapapun yang mencoba menyerangnya. Saat seseorang mencoba menyerang dari belakang, Claire langsung membalas dengan ayunan cepat. Namun lawannya berhasil menahan pedang itu. Claire terkejut ketika menyadari orang itu ternyata Philo Erbew. Philo menggerutu kesal karena Claire mengayunkan pedang sembarangan, sementara Claire membalas sinis bahwa Philo muncul terlalu mencurigakan di belakangnya. Thea yang berada di samping mereka buru-buru menghentikan pertengkaran dan meminta mereka fokus mencari Arisa. Ketiganya akhirnya bergerak bersama di tengah kerumunan. Mereka tidak peduli dengan para penyerang kecuali jika diserang lebih dulu. Prioritas utama mereka hanyalah menemukan Arisa. Karena jika sesuatu terjadi pada gadis itu lagi, mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Namun tepat saat mereka berpikir begitu, sebuah jeritan nyaring menggema di seluruh mansion. Jeritan Arisa. Ketiganya langsung membeku sebelum secara bersamaan memanggil namanya dan berlari menuju sumber suara. Beberapa saat sebelumnya di balkon mansion, Arisa justru menikmati seluruh situasi itu dengan penuh semangat dalam pikirannya sendiri. Ia benar-benar mengira semua yang terjadi hanyalah skrip milik Mistledan. Dalam pandangan Arisa, Mistledan terlihat seperti calon anti-hero atau tokoh tragis yang sedang menjalankan plotnya sendiri. Ia bahkan menganggap para pria berjubah hitam itu hanyalah bagian dari drama yang dibuat untuk membangun perkembangan karakter Mistledan.
Karena itu Arisa memutuskan untuk menjalankan perannya sendiri sebagai mob karakter sempurna. Ia membiarkan salah satu penyerang menyelinap di belakangnya dan menodongkan pedang ke lehernya. Pria itu menggenggam bahunya kasar sambil mengancam akan membunuhnya jika Miss Ledan bergerak. Semuanya berjalan persis seperti yang Arisa bayangkan. Miss Ledan langsung menunjukkan ekspresi syok dan kemarahan, sementara para cultis lain mulai bergerak untuk menyerangnya dari belakang. Dalam kepala Arisa, ini adalah klimaks sempurna untuk kisah seorang anti-hero tragis. Namun ia merasa adegan itu masih kurang dramatis. Karena itulah ia langsung menjerit sekencang mungkin. Jeritan itu menggema ke seluruh mansion berkat manipulasi magic yang ia gunakan untuk memperbesar suaranya. Arisa bahkan merasa puas dengan kualitas jeritannya sendiri. Kini ia tinggal menunggu bagaimana Miss Ledan akan menjalankan perannya. Apakah ia akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkannya, atau membiarkannya mati lalu mengamuk penuh dendam setelah itu. Namun sesuatu yang sama sekali tidak ia duga terjadi. Gelombang magic asing tiba-tiba menyapu area balkon. Dalam sekejap, tubuh Arisa diselimuti kehangatan lembut sementara para penyerang terpental sambil menjerit kesakitan. Bulu-bulu putih beterbangan di udara. Ketika Arisa mendongak, ia melihat Martha berdiri di hadapannya. Namun penampilan ibunya berubah drastis. Salah satu matanya bersinar perak dengan sklera hitam pekat. Rambut ungunya kini bercampur helaian putih, sementara sebuah sayap putih besar membungkus tubuh mereka seperti pelindung. Martha memeluk Arisa sambil berkata bahwa ibunya ada di sana dan ia tidak perlu khawatir. Arisa langsung mengenali apa yang sedang terjadi dalam pikirannya sendiri. Ia memang selalu merasa ibunya memiliki aura mantan heroin legendaris. Namun bahkan Arisa tidak menyangka ibunya benar-benar akan muncul dengan transformasi seperti protagonis utama. Dan yang paling membuatnya kecewa adalah fakta bahwa Martha baru saja mencuri seluruh spotlight dari anti-hero tragis bernama Miss Ledan. Kini Miss Ledan hanya bisa berdiri terpaku menatap Martha dengan ekspresi tidak percaya. Martha langsung memeluk Arisa dengan erat begitu memastikan putrinya tidak terluka parah. Ia benar-benar merasa lega melihat Arisa masih selamat. Hanya ada sedikit kemerahan di bahu gadis itu akibat cengkeraman kasar sebelumnya, namun tidak sampai meninggalkan luka serius. Sebenarnya Martha sama sekali tidak berniat memperlihatkan wujud Angelic Manifestation miliknya di depan siapapun. Namun saat mendengar jeritan panik Arisa sebelumnya, insting keibuannya mengambil alih sepenuhnya hingga ia tanpa sadar mengaktifkan kekuatan itu. Kini Arisa hanya menatapnya dengan wajah membeku penuh kebingungan. Martha memahami alasannya. Selama ini Arisa hanya mengenalnya sebagai istri seorang baron biasa. Tentu melihat ibunya berubah menjadi sosok bersayap dengan aura suci seperti itu akan membuatnya syok. Karena itulah Martha memutuskan untuk tidak membiarkan putrinya mengingat kejadian malam ini. Dengan lembut ia meminta maaf pada Arisa lalu mengangkat telapak tangannya. Cahaya putih hangat segera menyelimuti wajah putrinya. Itu adalah salah satu miracle milik garis keturunan Angel, kemampuan untuk mempengaruhi kesadaran dan menghapus sebagian ingatan seseorang. Martha ingin Arisa melupakan semua yang terjadi malam ini. Namun ia langsung membelalakkan mata. Arisa masih menatapnya tanpa efek apapun. Martha mulai merasa cemas. Seolah putrinya memiliki resistansi terhadap kekuatan itu. Untungnya beberapa saat kemudian Arisa akhirnya memejamkan mata dan terlihat tertidur. Meski caranya tertidur terasa agak dramatis, Martha memilih menganggapnya kebetulan. Setelah memastikan Arisa tidak sadar, Martha perlahan berdiri lalu menatap dingin para pria berjubah hitam yang kini terkapar sambil menatapnya dengan syok. Termasuk Miss Ledan yang masih berdiri di dekat balkon dengan ekspresi tidak percaya. Martha sadar ia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui rahasianya. Meski dirinya bukan True Angel, garis keturunannya tetap berhubungan dengan para Angel kuno.
Jika keberadaan Angel diketahui dunia, kekacauan besar pasti akan terjadi di seluruh kerajaan. Ia dan Klaus kemungkinan besar harus kembali hidup melarikan diri. Dan Martha tidak ingin Arisa mengalami kehidupan seperti itu. Karena itu ia memutuskan membungkam semua orang di tempat itu. Cahaya ilahi kembali bersinar dari tangannya. Gelombang Divine Power menyapu jiwa orang-orang di balkon hingga satu persatu mereka kehilangan kesadaran. Namun Martha terkejut melihat Miss Ledan masih mampu bertahan. Pria itu menatap Arisa dengan kekhawatiran tulus dan bertanya apa yang dilakukan Martha pada gadis itu. Meski sedikit tersentuh melihat kepeduliannya, Martha tetap menatap dingin ke arahnya. Ia berkata bahwa Arisa baik-baik saja dan ia hanya perlu tidur. Cahaya di tangannya semakin terang. Miss Ledan terus menatap tubuh Arisa yang tertidur sebelum akhirnya dirinya sendiri ikut jatuh tak sadarkan diri. Martha menghela napas lega setelah memastikan semua orang di balkon telah pingsan. Ia menutup mata sesaat dan wujud Angelic Manifestation miliknya perlahan menghilang. Sayap putihnya berubah menjadi partikel cahaya sebelum lenyap sepenuhnya. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki tergesa mendekat. Kelompok pertama yang tiba adalah para gadis yang berteman dengan Arisa, sementara kelompok kedua adalah para ksatria keluarga Freldil yang membawa obor. Claire, Philo, Thea, dan gadis-gadis lainnya langsung berlari menuju tubuh Arisa sambil memanggil namanya dengan panik. Sementara itu para ksatria segera berkumpul di sekitar Martha. Martha menjelaskan bahwa area balkon telah aman lalu bertanya kondisi para tamu lainnya. Para ksatria melapor bahwa semua penyerang telah berhasil dipukul mundur. Ada korban luka dan kematian di pihak mereka sendiri, namun tidak ada tamu yang terluka saat mereka tiba. Para tamu kini telah dievakuasi keluar mansion sementara para ksatria lain masih menyisir seluruh area. Mendengar laporan itu, Martha langsung memahami bahwa Klaus masih memimpin pencarian. Ia pun menghela napas lega. Setelah memberi perintah untuk melanjutkan penyisiran dan menangani para penyerang yang tak sadarkan diri, Martha meminta maaf kepada para gadis karena pesta mereka berakhir kacau. Namun para gadis tidak terlalu mempermasalahkannya. Claire bahkan berkata bahwa situasi tadi jauh lebih baik dibanding insiden akademi karena kali ini tidak ada artefak penekan magic yang digunakan. Martha memahami maksudnya setelah mendengar laporan tentang serangan di akademi sebelumnya. Setelah itu Martha meminta mereka beristirahat sementara dirinya membawa Arisa kembali ke kamar. Para gadis tampak enggan berpisah dari Arisa, namun akhirnya menurut. Sementara itu para ksatria keluarga Freldil bergerak sangat cepat membersihkan kekacauan malam itu. Mereka menemukan jalur-jalur rahasia yang digunakan para penyerang untuk menyusup ke mansion. Klaus langsung memerintahkan semua jalur itu disegel permanen. Ia juga menyerahkan nasib para penyerang kepada bawahannya karena tahu mereka tidak akan bicara meski diinterogasi. Namun perhatian utamanya tetap tertuju pada Arisa. Begitu selesai mengurus situasi, Klaus segera menuju kamar putrinya. Di sana ia melihat Martha duduk di samping tempat tidur sambil mengelus rambut Arisa. Klaus langsung bertanya dengan cemas tentang keadaan putri mereka, namun Martha buru-buru mendesis menyuruhnya diam karena Arisa sedang tidur. Klaus segera menurunkan suaranya lalu menghela napas lega. Ia mengaku sangat takut sesuatu kembali terjadi pada putrinya. Insiden penculikan Arisa di masa lalu dan luka parah yang ia terima di akademi masih menjadi sumber rasa bersalah besar bagi dirinya. Klaus lalu duduk di samping tempat tidur sambil menatap wajah tidur Arisa. Namun kemudian ia bertanya pelan pada Martha apakah Arisa melihat wujud aslinya. Martha meminta maaf karena terpaksa menggunakannya. Klaus hanya menggeleng dan berkata bahwa ia memahami situasinya. Sebagai mantan mercenari dari Lawless City, Klaus mengetahui rahasia para angel dan miracle mereka. Bahkan dirinya adalah alasan Martha bisa membangkitkan garis keturunannya melalui metode kuno yang dulu ia curi.
Karena itulah ia tahu Martha pasti menggunakan kekuatan manipulasi ingatan pada Arisa. Meski menyedihkan, mereka menganggap itu perlu agar putri mereka tetap hidup damai tanpa mengetahui sisi gelap dunia. Setelah memastikan mansion sudah aman, Klaus mengajak Martha meninggalkan kamar agar Arisa bisa beristirahat. Keduanya tidak menyadari bahwa sesaat setelah mereka keluar, Arisa diam-diam membuka sebelah matanya dan mengintip mereka. Sementara itu di belakang pegunungan wilayah Freldil, seorang pria tua berambut abu-abu berjalan menyusuri jalan rahasia dengan senyum penuh ambisi. Ia adalah Duke Gomez Herbiu. Setelah mendengar percakapan Miss Ledan dan Arisa sebelumnya, Gomez diam-diam meninggalkan pesta di tengah kekacauan dan menuju lokasi yang disebutkan Arisa. Tujuannya bukan Arisa maupun keluarga Freldil. Ia hanya mengincar Divine Blood. Dalam pikirannya, jika memperoleh Divine Blood maka ia akhirnya bisa mendapatkan posisi di 12 Seats Cult. Setelah menyingkirkan semak-semak lebat, Gomez akhirnya menemukan sebuah gua buatan dengan aura suci dan simbol-simbol kuno di dindingnya. Ia menyebut tempat itu sebagai Sanctuary of Heavens dan tertawa penuh keserakahan. Namun tepat saat hendak masuk lebih dalam, serangan mendadak muncul dari kegelapan. Gomez langsung menangkisnya dan melompat mundur. Saat penglihatannya menyesuaikan diri, ia melihat seorang gadis elf kecil berkuncir berdiri di depannya. Epsilon. Gomez langsung menyadari Shadow Garden juga mengetahui tempat ini. Namun Epsilon dengan angkuh menyatakan bahwa Lady Shadow mengetahui segalanya. Bahkan upaya menyelinap Gomez hanyalah permainan anak-anak bagi pemimpin mereka. Gomez menyeringai sinis lalu menjentikkan jarinya. Tiba-tiba seseorang muncul dari bayangan dan menyerang Epsilon dari titik buta. Epsilon buru-buru menahan serangan itu sambil terkejut karena pria tersebut muncul tanpa suara sedikitpun. Gomez menjelaskan bahwa pria itu adalah salah satu Name Children bernama Garyon. Ia lalu memerintahkan Garyon menangani Epsilon sementara dirinya masuk ke Sanctuary. Epsilon langsung mencoba menghentikannya sambil bersiap menggunakan teknik barunya. Namun Garyon bergerak seperti bayangan hidup dan terus memaksanya bertahan. Epsilon menggertakkan gigi frustrasi. Ia merasa kembali gagal memenuhi harapan Lady Shadow. Namun ia tetap memaksa dirinya fokus sambil berpikir bahwa ia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Di dalam ruangan putih kuno yang tersembunyi jauh di bawah gunung, Gomez Herbiu berjalan perlahan menuju sebuah pedestal besar di tengah ruangan. Tempat itu terlihat seperti sanctuary kuno dengan dinding putih bercahaya dan ukiran simbol misterius di seluruh sisinya. Di atas pedestal melayang sebuah bola kristal bercahaya. Dari permukaannya terus menetes cairan seperti kristal ke wadah di bawahnya. Namun begitu cairan itu menyentuh pedestal, warnanya berubah menjadi merah darah terang hingga terlihat seperti kolam kecil penuh darah. Gomez menatapnya penuh gairah. Itulah Divine Blood. Cairan ajaib yang diyakini mampu memberikan kekuatan luar biasa. Namun menurut hasil penelitiannya, Divine Blood tidak akan menghasilkan efek besar jika digunakan sendirian. Karena itu ia mengeluarkan sebuah lozenge merah dari sakunya, darah Diablos yang telah diproses. Dengan penuh ambisi, ia menghancurkan pil itu di telapak tangannya lalu menuangkan cairannya ke bola kristal. Ruangan langsung bergetar hebat. Cahaya putih sanctuary mulai meredup. Ukiran-ukiran bercahaya di dinding perlahan kehilangan sinarnya. Bola kristal itu bergetar semakin keras hingga perlahan berubah menjadi batu merah menyerupai rubi sempurna. Dengan penuh kemenangan, Gomez menggenggam batu itu lalu mengangkatnya seperti trofi. Ia menyebutnya sebagai Heart of Evil, buah dari seluruh penelitiannya yang akan membawanya menuju posisi 12 Seats. Namun tepat saat itu, pintu batu sanctuary terbuka. Epsilon akhirnya berhasil menyusulnya. Gomez tampak sedikit terkejut melihat gadis elf kecil itu masih utuh tanpa luka berarti.
Ia bahkan bertanya apakah Epsilon berhasil mengalahkan Garyon. Epsilon langsung mengejek Garyon sebagai petarung satu trik. Namun Gomez sama sekali tidak peduli lagi. Karena ia sudah menyelesaikan proses sintesis Heart of Evil. Tanpa ragu ia langsung menelan ruby merah itu. Epsilon segera menyerang. Dengan magic yang dipadatkan sepenuhnya ke pedangnya, ia melepaskan Spatial Slash. Tebasan jarak jauhnya langsung membelah tubuh Gomez menjadi dua. Darah menyembur memenuhi lantai Sanctuary. Namun detik berikutnya Epsilon langsung membelalakan mata. Tubuh Gomez mulai bergerak sendiri. Seolah waktu diputar mundur, kedua bagian tubuhnya menyatu kembali tanpa luka sedikitpun. Kini wujudnya berubah menjadi mengerikan. Urat merah bercahaya muncul di seluruh tubuhnya. Rambut abu-abunya memutih panjang. Sklera matanya berubah hitam pekat, dan sebuah mata reptil tambahan muncul di dahinya. Lalu punggungnya robek. 4 sayap daging grotes tumbuh dari tubuhnya. Bentuknya menyerupai pohon urat saraf hidup yang dipenuhi bola mata merah menyala di setiap cabangnya. Makhluk itu tampak seperti perpaduan antara malaikat dan monster. Dengan penuh kegilaan Gomez menyatakan bahwa inilah kekuatan Heart of Evil. Salah satu sayap dagingnya lalu mengarah ke Epsilon. Puluhan cahaya merah muncul di ujung urat-uratnya sebelum menembakkan sinar penghancur ke arahnya. Epsilon langsung terpaksa menghindar. Ledakan besar mengguncang seluruh gunung. Di Mansion Freldil, Martha tiba-tiba jatuh berlutut sambil memegangi dadanya. Klaus segera menopangnya dengan panik. Martha berkata bahwa koneksinya dengan Sanctuary perlahan menghilang. Klaus langsung membeku. Ia tahu Sanctuary itu tersembunyi sangat dalam di wilayah pegunungan mereka. Tidak mungkin ditemukan dengan mudah. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, ledakan besar mengguncang wilayah mereka. Klaus segera memeluk Martha untuk melindunginya dari getaran. Ketika menoleh ke arah pegunungan, matanya langsung melebar. Beberapa pilar cahaya merah menjulang ke langit sementara salah satu gunung runtuh seperti kastil pasir. Sanctuary mereka benar-benar hancur. Martha mengucapkan itu dengan suara pelan, membuat Klaus semakin marah dan syok. Meski mereka telah lama menyerah menghidupkan kembali keyakinan tentang Heavenly Entities, Sanctuary itu tetap menjadi sisa terakhir warisan mereka. Melihatnya dihancurkan begitu saja membuat Klaus dipenuhi kemarahan. Ia segera memutuskan pergi ke sana bersama Martha. Sementara itu pertempuran Epsilon berubah semakin buruk. Ia nyaris tidak mampu melukai Gomez lagi. Setiap Spatial Slash yang ia lepaskan langsung dipulihkan seketika. Sayap-sayap daging Gomez terus membesar sambil menembakkan laser merah ke segala arah. Yang paling mengerikan adalah mata-mata di sayap itu. Setiap kali mata-mata itu menatapnya terlalu lama, tubuh Epsilon membeku dan rasa sakit aneh menyerang jiwanya langsung dari dalam. Ia bahkan tidak mengerti bagaimana serangan itu bekerja. Belum lagi kecepatan Gomez kini sudah melampaui suara. Epsilon dipaksa menggunakan seluruh konsentrasinya hanya untuk bertahan hidup. Gomez tertawa arogan sambil berkata bahwa Epsilon tidak mungkin menang. Pedangnya kini dilapisi aura merah jahat yang bahkan membuat udara menjerit setiap kali diayunkan. Epsilon terus bertarung mati-matian. Ia menyerang setiap titik vital yang diketahuinya menggunakan seluruh teknik yang ia pelajari dari Shadow. Namun semuanya sia-sia. Monster itu terus beregenerasi tanpa henti. Kesalahan kecil akhirnya terjadi. Salah satu sayap Gomez berhasil menghantam Epsilon telak. Tubuhnya terpental jauh hingga menghantam sisi gunung dan menciptakan retakan besar seperti jaring laba-laba di bebatuan. Saat jatuh ke tanah, tubuhnya nyaris tidak bisa bergerak. Rasa sakit menyerang seluruh tubuhnya, sementara tatapan mata-mata merah di sayap Gomez membuat sarafnya membeku.
Gomez berjalan mendekatinya sambil menyatakan bahwa kepala anggota tinggi Shadow Garden seperti dirinya akan menjadi pencapaian besar menuju posisi 12 Seeds. Epsilon hanya mampu menatap penuh kebencian. Namun jauh di dalam dirinya, ia merasa pahit. Ia merasa telah gagal memenuhi harapan Lady Shadow. Saat Gomez mengangkat pedangnya untuk menghabisinya, Epsilon memejamkan mata dan meminta maaf dalam hati kepada Arisa. Namun rasa sakit yang ia tunggu tidak kunjung datang. Ketika membuka mata, ia langsung melihat sosok berjubah hitam berdiri di depannya. Shadow. Epsilon langsung memanggil nama sang pemimpin dengan penuh haru. Shadow hanya meliriknya sebentar dengan mata emas bercahaya sebelum kembali menatap Gomez. Lalu dengan suara dingin penuh penghinaan, ia menunjuk monster itu menggunakan pedang hitamnya. Ia menyebut Gomez sebagai heretik bodoh yang telah menodai citra Divine. Dan kini ia harus bersiap menghadapi kematian di tangan Shadow. Di dalam mansion Freldil yang masih dipenuhi ketegangan akibat serangan mendadak, Philo Erbiu mulai merasa semakin cemas. Ia terus berjalan dari satu ruang tamu ke ruang lain sambil mencari keberadaan ayahnya, Duke Gomez Erbiu. Semua tamu penting masih berada di mansion setelah insiden tadi, namun hanya ayahnya yang benar-benar menghilang tanpa jejak. Hal itu membuat hati Philo dipenuhi kegelisahan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada seorang Duke, maka akibatnya tidak hanya mengguncang Duchy Erbiu, tetapi juga seluruh Baroni Freldil. Seseorang pasti akan disalahkan, dan keluarga Freldil jelas tidak akan mampu menanggung tekanan sebesar itu. Ia juga mulai menyadari bahwa banyak knight pengawal keluarganya ikut menghilang. Ledakan besar dari arah pegunungan tadi semakin membuat perasaannya buruk. Namun semua orang yang ia tanya hanya menjawab tidak tahu. Sementara itu, jauh di area pegunungan yang hancur, pertarungan antara Shadow dan Gomez Erbiu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Gomez memandang Shadow dengan penuh kegilaan sambil mengaktifkan mata ketiga di dahinya. Ia menyatakan bahwa Heavenly Gaze miliknya mampu melihat jiwa seseorang. Menurutnya, kekuatan Shadow terlalu luar biasa, dan jika ia berhasil membawa Shadow kepada Chult, maka posisi di 12 Seeds pasti akan menjadi miliknya. Namun Shadow hanya mencemoohnya. Ia menyebut bentuk monster Gomez sebagai sesuatu yang jauh dari kata Divine. Baginya, wujud grotes Gomez sama sekali tidak pantas disebut Heavenly. Gomez langsung marah. Ia mengaktifkan seluruh mata di sayap-sayap urat sarafnya. Tekanan besar menyerang langsung ke jiwa Shadow. Ia menyebut kemampuan itu sebagai Eyes of Judgment, kekuatan yang mampu menghancurkan keberadaan seseorang hanya dengan tatapan. Namun Shadow sama sekali tidak terpengaruh. Ia hanya memiringkan kepala sambil menghela napas kecewa. Baginya, kemampuan itu hanyalah pertunjukan cahaya murahan. Gomez mulai panik. Ia tidak percaya ada seseorang yang mampu menahan serangan yang langsung menyerang jiwa. Karena itu ia segera melepaskan rentetan Judgment Ray dari sayapnya. Puluhan sinar merah penghancur ditembakkan ke arah Shadow. Namun Shadow hanya melangkah maju dengan tenang. Satu langkah, satu ayunan, satu sinar terpantul. Langkah berikutnya, ayunan berikutnya. Seluruh laser penghancur itu dibelokkan hanya dengan gerakan minimal. Sinar-sinar yang dipantulkan menghancurkan pegunungan di kejauhan, melubangi puncak-puncak gunung dan menciptakan kawah raksasa di bumi. Langit sendiri seolah tertusuk oleh cahaya merah itu. Namun tidak satu pun berhasil mengenai Shadow. Ia bergerak dengan efisien dan tenang, sesekali menghindar hanya dengan sedikit gerakan tubuh. Gomez mulai histeris. Ia tidak percaya semua serangan penghancurnya dianggap remeh. Shadow bahkan menyebut kemampuan itu sebagai penghinaan terhadap konsep Divine yang coba ditiru Gomez. Saat Shadow akhirnya tiba tepat di hadapannya, Gomez langsung menyerang dengan pedang berlapis aura merah. Namun pedangnya dipantulkan dengan mudah.
Detik berikutnya tubuh Gomez langsung menerima tendangan telak di perut. Tubuhnya terpental jauh sambil berguling di tanah. Regenerasinya bahkan tidak mampu sepenuhnya mengikuti kerusakan yang ditimbulkan tendangan Shadow. Epsilon yang menyaksikan pertarungan itu langsung mengenali teknik yang digunakan Shadow. Itu adalah teknik menghancurkan titik rapuh, teknik yang baru diajarkan Shadow kepadanya. Namun sementara Epsilon membutuhkan konsentrasi penuh dan pedang untuk melakukannya, Shadow mampu menghancurkan titik rapuh Gomez hanya dengan tendangan biasa. Hal itu membuat Epsilon kembali menyadari betapa jauhnya dirinya dari sang mistress. Gomez kembali mengamuk. Ia menyerang tanpa henti menggunakan seluruh kekuatannya. Sayap-sayap urat saraf, mata-mata penghancur, laser merah, serta pedang berlapis aura vermilion menyerang bersamaan. Namun Shadow hanya bergerak sedikit demi sedikit. Gerakannya sangat efisien. Ia menghindari semua serangan sambil sesekali membalas dengan tebasan presisi. Berbeda dengan serangan Epsilon sebelumnya, serangan Shadow benar-benar menghancurkan tubuh Gomez. Sayap-sayap grotes itu meledak menjadi hujan darah setiap kali terkena tebasannya. Regenerasi Gomez perlahan mulai kalah. Shadow bergerak mengelilinginya seperti predator yang mempermainkan mangsanya. Gomez mulai kehilangan kewarasan. Ia tidak percaya kekuatan hasil penelitian seumur hidupnya dipermainkan seperti itu. Dalam keputusasaan, ia memutuskan menggunakan sihir terlarang terakhir dari Forbidden Archives. Dengan mengorbankan seluruh Divine Blood dan sejumlah besar flash hidup, ia mengaktifkan lingkaran sihir merah raksasa yang terbentuk dari sayap-sayap dagingnya sendiri. Pola geometris aneh memenuhi langit. Hanya dengan melihatnya saja, Epsilon merasakan rasa sakit mental luar biasa. Ia bahkan nyaris kehilangan kewarasannya. Gomez menyatakan bahwa sihir itu mampu memusnahkan seluruh wilayah. Epsilon langsung mencoba memperingatkan Shadow. Namun Shadow justru tampak tertarik. Lalu perlahan ia melepas gelang yang selama ini dikenakannya. Shadow menyatakan bahwa karena Gomez telah memilih jalan itu, maka ia akan menjawabnya dengan kekuatan terkuatnya. Aura merah di seluruh wilayah langsung tertelan oleh cahaya ungu yang sangat indah. Gelombang magic luar biasa berkumpul di sekitar Shadow seperti badai. Ia menggerakkan tangan dengan tenang seperti melakukan tai chi. Lingkaran-lingkaran magic ungu mulai terbentuk di sekelilingnya. Kemudian siluet raksasa perlahan muncul di belakangnya. Shadow menyuruh Gomez menyaksikan bentuk sejati Divine yang selama ini ia hina. Lalu ia mengangkat jarinya. Saat Shadow meneriakkan, manifest, seluruh wilayah bergetar hebat. Ketika ia meneriakkan, Destiny, langit langsung dipenuhi cahaya ungu. Gelombang magic menyebar ke seluruh wilayah Freldil. Orang-orang yang sakit mendadak merasa sembuh. Rasa lapar menghilang. Luka dan rasa sakit Epsilon lenyap seketika. Ia merasa seperti dipeluk kehangatan seorang ibu. Serangan Crimson milik Gomez bahkan tampak seperti kilatan kecil di tengah hujan cahaya ungu itu. Lalu Epsilon akhirnya melihat sosok di belakang Shadow. Makhluk raksasa berbentuk humanoid perempuan berdiri di langit. Tubuhnya tampak seperti langit malam penuh galaksi. Banyak sayap simetris terbentang di belakangnya bersama lingkaran-lingkaran bercahaya gelap. Dua pedang raksasa berada di tangannya seperti malaikat perang surgawi. Makhluk itu tampak seperti angelic entity yang terbuat dari bintang dan alam semesta. Gomez langsung dipenuhi ketakutan. Ia menyebut makhluk itu sebagai True Angel, bahkan Seraphim. Sementara Epsilon hanya bisa dipenuhi kekaguman. Ia sadar sosok itu bukan sekadar magic biasa. Jumlah kontrol magic yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu seperti itu benar-benar mustahil dipahami. Shadow lalu mengambil posisi seperti Iaido. Makhluk raksasa itu meniru gerakannya. Barulah Gomez benar-benar panik. Ia langsung melarikan diri secepat mungkin. Tubuhnya menciptakan sonic boom saat berlari melewati hutan.
Ia mengakui bahwa Shadow bukan musuh yang bisa dilawan Chult secara normal. Namun Shadow sudah mengunci dirinya. Epsilon mengenali posisi itu. Itu adalah posisi yang digunakan Shadow untuk teknik pamungkasnya. Saat Gomez terus melarikan diri, Shadow perlahan mengucapkan kalimatnya. I am the distant. Lalu, Atomic. Shadow dan sosok Seraphim di belakangnya mengayunkan pedang bersamaan. Cahaya ungu raksasa membelah horizon dunia. Tubuh Gomez langsung lenyap dari keberadaan. Cakrawala jauh tampak seperti dipotong oleh pedang surgawi. Sesudah itu, bulu-bulu bercahaya seperti bintang mulai turun dari langit ke seluruh wilayah Freldil seperti salju malam. Dan ketika Epsilon kembali melihat ke depan, Shadow telah menghilang. Di kejauhan, Martha dan Klaus menyaksikan semua itu dengan tubuh gemetar. Mereka langsung menyadari bahwa makhluk itu bukan Angel biasa, melainkan Fallen Angel. Sayapnya bukan putih murni seperti dalam legenda, melainkan dipenuhi warna malam berbintang. Namun justru karena itu sosoknya terlihat jauh lebih indah. Klaus dan Martha bahkan tanpa sadar menyatukan tangan mereka seperti sedang berdoa. Mereka percaya para angel telah punah sejak hubungan dunia fana dengan Heavenly World terputus. Namun kini mereka melihat salah satu keberadaan surgawi itu dengan mata kepala sendiri. Meski begitu, satu pertanyaan terus mengganggu pikiran keduanya. Mereka tidak pernah mendengar tentang Fallen Angel dengan penampilan seperti langit berbintang. Dan mereka mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya makhluk itu berasal?